Ya, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter membuat warga harus mengungsi. Banjir di Karawang, Jawa Barat kian meluas. Ratusan rumah yang sebelumnya tidak terendam kini dilanda banjir hingga 1,5 meter. Sebelumnya ratusan rumah yang berada di Karangligar, Teluk Jambe tidak menjadi kawasan banjir. Namun seiring dengan meningkatnya debit air Sungai Citaem, Sungai Cibeet, dan Sungai Darawolong akibat curah hujan yang tinggi di wilayah hulu, daerah permukiman di daerah tersebut banjir. Warga pun harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ke sana lagi paling sepinggang ada. Sepinggang? Iya. Di belakangnya? Iya. Oh, di sana semakin dalam? Kalau semakin ke sana makin dalam. Makin dalam? Iya. Kedalaman berapa di sana? Paling tinggi? 1,5 meter ada. Ada yang 1,5 meter di sana? Udah ngungsi semua nih? Udah pada keluar ke desa. Udah keluar. Lu mau ke mana? Ngungsi? Rumahnya kerendam? Kerendam. Siapa ke dalamnya, Bu? Itu? Pinggang. Total rumah yang terdampak banjir mencapai 1.200 lebih. Jumlah warga yang terdampak sekitar 2.500 jiwa. Sebagian besar warga mengungsi ke posko darurat seperti masjid dan balai desa yang telah disiapkan petugas. Sementara itu, BPBD Karawang bersama tim gabungan menyiagakan personel dan sejumlah perahu karet guna membantu mobilitas dan evakuasi warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kabupaten Pati sudah 9 hari dikepung banjir dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda banjir mengalami surut. Ya, di sejumlah desa terparah banjir di Pati, mirisnya masyarakat sudah mulai merasa gatal, terjangkit penyakit kulit hingga demam. Terhitung sudah 9 hari masyarakat di desa ini terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa memberikan prioritas pelayanan kesehatan bagi warga. Masalah penyakit yang dialami juga bisa segera ditangani dengan maksimal. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada Vindi Agil di Desa Mustoko Harjo, Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan Vindi. Ya, rekan Vindi dilaporkan sudah berhari-hari tidak kunjung surut di sana. Apa yang menyebabkan banjir tidak kunjung surut? Di sini banjir tidak kunjung surut. Ketinggian air ini tempat saya berdiri ini sekitar 70 cm, sedangkan di area belakang sana itu mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Ini banjir di sini disebabkan karena luapan air Sungai Silugonggo, yang mana desa ini ataupun Dukuh Ngantru ini bertepatan langsung dengan Sungai Silugonggo, sehingga debit air di sana jika meluap mengakibatkan banjir di sini menggenangi ratusan rumah warga. Kemudian bisa kami informasikan, Pram dan Syafa yang ada di studio, mobilitas di sini masyarakatnya menggunakan perahu atau sampan lantaran ketinggian air belum kunjung surut di hari ke-9 ini. Kita bisa lihatkan aktivitas warga di sini. Ini masyarakat yang berdatangan untuk memberikan bantuan ya. Kalau untuk masyarakat di area sini memang menggunakan akses utama untuk mobilitas adalah sampan atau perahu. Setiap rumah di sini hampir memiliki sampan seperti itu, bisa kita lihat. Dan ketinggian air semakin ke sana kita semakin parah sekali. Dan di sini warga masyarakat itu mengeluhkan, Syafa dan Bram, mereka itu sudah mulai merasakan gatal-gatal, terus mulai demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa berharap kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk memprioritaskan terkait penanganan kesehatan yang ada di Dukuh Ngantru ini. Begitu Syafa dan Pram yang bisa kami laporkan. Ya, Vindi, bagaimana kondisi warga saat ini yang terdampak banjir dan bagaimana penanganan kesehatan yang sudah diberikan oleh Pemkab Pati? Kondisi warga masih tetap beraktivitas sebagai pada umumnya ya, walaupun di kepung air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter.
Sedangkan untuk penanganan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Pati memang sudah diberikan pelayanan kesehatan di tiap-tiap posko yang ada di desa ini. Akan tetapi mungkin dengan banyaknya warga terus masyarakat yang terdampak dengan adanya banjir ini, mereka tenaga kesehatan ini mungkin kewalahan dan lain sebagainya ya, sehingga memang butuh penanganan secara ekstra dari pemerintah Kabupaten Pati untuk memprioritaskan terkait masalah kesehatan yang ada di Dukuh Ngantru ini. Begitu, Syafa dan Pram. Ya, Vindi, sudah berhari-hari terendam banjir warga di Pati, Jawa Tengah ini. Kalau Anda dari pantauan Anda dan sempat berbincang mungkin dengan para warga, apa aja sih yang mereka butuhkan saat ini, rekan Vindi? Oke, baik, Pram dan Syafa. Mereka, warga masyarakat ini saat saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka, pada umumnya mereka masih membutuhkan seperti obat-obatan, selimut, makanan siap saji, terus kemudian ada pelayanan darurat yang sewaktu-waktu ketika masyarakat yang tergenang banjir atau terdampak banjir ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dari pihak Pemkab Kabupaten Pati. Begitu, Pram. Baik, Vindi, untuk banjir ini apakah memang sering terjadi setiap tahunnya atau ini merupakan yang terparah yang dialami warga? Hampir setiap tahun memang di sini tergenang banjir. Kalau Sungai Kaligongo, Sungai Silugonggo ini mengalami peninggian hampir setiap tahun ya. Bahkan dari pihak Pemkab sendiri kemarin mengkomunikasikan bertutur dengan kita bahwasanya mereka nanti akan menanggulangi permasalahan banjir tersebut, khususnya di desa-desa yang sepanjang Sungai Silugonggo ini akan dibuatkan jalur khusus air dari limpasan Sungai Silugonggo supaya perkampungan masyarakat yang ada di sepanjang sungai tersebut tidak terlimpas banjir, seperti itu. Baik, Vindi Agil melaporkan langsung dari salah satu desa Mustoko Harjo di Pati, Jawa Tengah yang terdampak kebanjiran. Terima kasih, tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Hindari banjir dan jalan di trotoar, sebuah motor terjatuh ke aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, sejumlah warga menyelam untuk mencari sepeda motor yang tenggelam. Niatnya menghindari jalan banjir yang merendam kawasan Lodan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang ini. Namun naas seorang pemotor terjatuh tercebur Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali. Menurut Kiki, pengendara sepeda motor, bahwa dirinya ingin menghindari jalan yang banjir dengan berjalan di atas trotoar. Namun sepeda motor yang dikendarainya berada di pinggir tanggul yang sudah tertutup air hingga tercebur ke sungai. Nggak ada apa, tanda-tandanya tuh, nggak ada pembatasnya. Kepikir langsung salah langkah. Itu kecebur kali, Bang? Iya, kecebur kali, Bang. Dari mana mau kemana sih, Bang, tadinya? Oh, dari Ancol pulang kerja, Bang. Oh, pulang kerja. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin.